Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada semua teman-teman mahasiswa 1KS 4 di pertemuan hitungannya ke-12 ya. Kita akan belajar tentang analisis data berkala atau time series analysis di level dasar, kelanjutan dari analisis regresi. Jadi regresi itu menjadi salah satu tools untuk digunakan dalam analisis data berkala. Oke. Nah, sebelum saya ke paparan, saya ingin menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan data berkala atau time series. Lalu apa bedanya dengan data yang tidak memenuhi kaidah-kaidah data berkala. Baik, waktu belajar regresi, teman-teman kan berhubungan dengan data yang dihimpun menurut variabel independen dan variabel dependen. Masih ingat? Ya, jadi ada X, ada Y, kemudian field-nya setiap barisnya itu adalah nilai observasi. Dan ketika kita belajar analisis regresi linear sederhana, bahwa dua variabel, nilai dari dua variabel dihasilkan dari satu observasi, dari satu unit penelitian yang sama. Masih ingat itu? Ya. Nah, ketika urutan datanya tidak dipersoalkan, maka kita boleh mengatakan itu bagian dari jenis data cross-section yang pengumpulan datanya dilakukan pada titik waktu tertentu. Ya, kalau misalkan saya jabarkan dalam bentuk contoh, misalkan, ya. Coba teman-teman perhatikan ini adalah data inflasi, kemudian ini ada Januari, Februari, dan seterusnya, gitu ya. Kalau saya hanya berbicara tentang data inflasi di berbagai kota pada bulan yang sama, di bulan Januari, di satu titik waktu, ya, ini. Oke, jadi ini di bulan yang sama, di berbagai kota inflasi, saya hanya berbicara di satu titik waktu, maka itu bagian dari data cross-section. Cross-sectional data. Apa cirinya? Cirinya, kalau saya ubah data kota Maulabo di urutan kedua, ini saya pindahkan, lalu saya pindahkan ke baris ketiga, maka secara analisis regresinya nggak berubah. Jadi urutan data itu tidak berpengaruh. Kota Maulabo di baris pertama saya ubah ke baris kelima dan seterusnya. Data cross section itu tidak akan mempengaruhi hasil analisis regresinya. Oke, jadi data cross section itu cross sectional data adalah jenis pengumpulan data di satu titik waktu tertentu. Nah, sekarang saya mau mengajarkan ke teman-teman tentang data berkala atau time series. Berarti yang diamati apanya? Perubahan waktunya. Ke samping sini. Jadi saya hanya mengamati taruh di satu atau dua kota, anggaplah di kota Maulabo saja, tapi yang saya perhatikan adalah dari waktu ke waktu. Time series. Jadi seriesnya mengacu kepada waktu pengumpulan datanya. Karena itu, kalau saya ubah posisi Januari ke Februari ke Maret, gitu ya,
Berubah nggak maknanya? Berubah. Kenapa? Karena posisi yang pertama itu harus Januari, berikutnya Februari, berikutnya Maret. Jadi kalau saya pindahkan 0,91 ke posisi di bulan ketiga, maknanya bukan lagi inflasi di bulan Januari, tapi inflasi di bulan Maret. Paham? Jadi, dalam analisis time series atau analisis data berkala, dimensi pengukuran variabelnya lebih dari satu. Kalau sebelumnya, waktu kita belajar analisis regresi, dataset yang dihasilkan merujuk pada satu waktu yang sama di beberapa unit penelitian atau di beberapa wilayah gitu. Itu kita bicaranya dimensi ruang. Hanya dimensi ruang. Nah, time series itu dimensinya lebih dari itu. Dia ada dimensi ruang, ada dimensi waktu. Nah, penekanan pada dimensi waktu menunjukkan bahwa urutan data tidak boleh diubah-ubah. Karena urutan data itu menggambarkan waktu pengumpulan datanya. Kalau teman-teman ubah susunannya, berarti mengubah susunan waktunya. Bisa dipahami nih. Jadi saya harus menjelaskan secara clear dulu yang mana yang dimaksud dengan data berkala atau time series dan mana yang bukan data berkala atau cross-sectional data. Bisa dipahami? Oke. Saya tanya Mas Satrio. Mas Satrio, waktu di pertemuan sebelumnya saya mengumpulkan data tinggi badan dan berat badan mahasiswa. Oke. Itu data time series atau cross-section? Cross-section. Cross-section. Ya, di situ nggak ada unsur waktunya. Iya. Oke. Tapi kalau misalkan saya mengamati perkembangan tinggi satu tanaman atau satu pohon gitu ya, di setiap bulan secara berulang, itu termasuk apa, Mas Satrio? Time series, Pak. Time series. Jadi teman-teman harus clear dulu nih, ya. Harus clear dulu mana yang termasuk data time series dan mana yang bukan. Oke. Nah, sekarang setelah teman-teman clear banget mana termasuk data cross section dan data time series, kita bahas secara detail penjelasan dari apa itu time series analysis. Oke, kita mulai. Ya, tadi yang saya jelaskan membedakan mana yang termasuk data cross-section dan mana yang termasuk data time series sebagai pembeda utama bahwa di data time series ada dimensi waktu yang dipertimbangkan selain dimensi ruang. Ya, kalau data cross-section, pengumpulan datanya hanya dilakukan di satu waktu tertentu. Sementara time series itu dikumpulkan dari waktu ke waktu, baik harian, mingguan, bulanan, tahunan. Oke. Nah, kita akan berfokus pada data time series atau data berkala. Contoh-contoh yang bisa teman-teman jadikan sebagai data time series adalah data inflasi yang tadi sudah saya tunjukkan. Inflasi dikumpulkan setiap bulan. Data curah hujan, ini teman-teman bisa amati. Data curah hujan di Google juga di-share ya. Data pertumbuhan ekonomi setiap triwulan dikumpulkan. Data harga saham bahkan per detik bisa kita amati. Data aktivitas gunung berapi juga diamati. Data indeks prestasi, IP-nya berapa, teman-teman akan dikumpulkan 2 kali dalam setahun. Itu adalah contoh-contoh dari data time series. Nah, di sini teman-teman kalau mau melibatkan analisis data time series, maka teman-teman butuh catatan dalam waktu yang lama atau panjang. Nah, datanya disusun secara kronologis berdasarkan waktu ya. Silakan mau tahunan boleh, mau triwulan boleh, bulanan, mingguan dan harian.
Nah, biasanya data time series ini lebih banyak membahas tentang data ekonomi. Saya sudah menunjukkan contoh realnya di pasar modal ya, di saham. Nah, di sini data time series merupakan data yang mencakup peristiwa, satu event ya, peristiwa, variabel Y, dan kapan peristiwa itu terjadi. Jadi ada dimensi waktunya. Kalau saya mengistilahkan ada dimensi ruang, ada dimensi waktu. Itu ciri khas dari data time series. Nah, di dalam time series sendiri itu ada komponen-komponen di dalamnya ya. Kalau dipisahkan, komponen data time series itu ada 4. Yang pertama, tren. Apakah trennya itu cenderung naik, cenderung turun? Kalau di dunia saham ada yang namanya uptrend, downtrend, ada sideways. Sideways itu dalam posisi dia tidak naik, tidak turun. Jadi lebih cenderung pergerakannya mendatar dia. Ya. Jadi ini yang pertama, komponen yang pertama adalah tren. Nah, kita belajar tentang regresi linier itu dalam kerangka memperhitungkan tren dalam komponen data time series. Karena itu materi yang lalu tentang membuat garis regresi dengan freehand, tangan bebas, setengah rata-rata atau semi average ya, setengah rata-rata, dan yang ketiga dengan metode kuadrat terkecil, itu dalam rangka menjelaskan data time series dengan komponen tren. Yang kedua, ada komponen yang disebut dengan musiman atau seasonal variation. Jadi dalam setiap tahun ada pengulangan pola yang mirip ya. Jadi kalau musiman ini ciri dalam setahun, misalkan teman-teman tahu kan ya namanya musim tanam dalam tanaman padi pada bulan-bulan tertentu, dan itu sifatnya berulang. Makanya di sini data musiman itu kita mengukurnya dalam 1 tahun. Di data ketenagakerjaan ada faktor musiman. Data ketenagakerjaan dimunculkan di Februari dan Agustus. Agustus itu musim anak-anak lulus sekolah ya, lulus kuliah, kemudian mencari pekerjaan sehingga pengangguran di bulan Agustus cenderung tinggi, kemudian di Februari dalam setahun itu sudah diterima bekerja, dan Februari juga berkaitan dengan musim panen, sehingga serapan tenaga kerja lebih banyak di Februari, penganggurannya lebih rendah. Gitu. Nah itu contoh ada komponen musiman atau seasonal dalam data time series. Komponen yang ketiga adalah siklus atau cyclical variation. Ini merupakan gerak naik atau turun secara periodik, tetapi jangkanya panjang, misalkan 5 tahunan. Nah, pola variasi siklus ini bisa berulang, bisa juga tidak. Jadi, kalau teman-teman bedakan mana yang musiman, mana yang siklus, pertama pendekatannya dari jangka waktunya. Ya, kalau siklus itu lebih panjang dibandingkan dengan seasonal. Nah, komponen yang terakhir adalah komponen yang tidak teratur atau random variation. Kita sebut juga irregular variation. Jadi gerakannya itu sulit ditebak, sulit diprediksi karena memang sama sekali tidak teratur, tidak bisa diduga. Ya, nanti teman-teman bisa lihat contoh-contoh seperti berikut ya. Ini teman-teman lihat di sini bahwa walaupun terjadi kenaikan penurunan pada jangka yang pendek, tetapi secara jangka panjang ini menunjukkan tren yang sedang naik atau kita sebut dengan uptrend. Yang ini. Sebaliknya, pada kasus yang kedua, naik turun, tapi kalau dilihat dalam jangka panjang, ini cenderung turun. Kita sebut downtrend. Ya. Kemudian, nah ini ketika contoh yang ketiga, ini ada pengulangan pola, ada pengulangan naik turun pada waktu yang pendek dalam misalkan Januari ke Januari kan setahun ya. Nah, di dalam setahun ini ada pengulangan pola, maka kita menduga bahwa di dalamnya itu ada pengaruh musiman. Jadi selain ada komponen tren naik, di sini juga ada komponen musiman. Bagaimana dengan siklus? Nah, kalau siklus kita bicara dalam jangka waktu yang panjang, naik nih lama, baru naik lagi setelah sekian tahun kemudian gitu. Itu ada
ada pengaruh siklus di situ. Sementara yang dimaksud dengan yang tidak teratur atau random variation, angkanya ngacak sekali di sini. Ya, ngacak. Kita nggak jelas ini tren kah, atau musiman kah, atau irregular, atau cyclical. Nah, di sini nggak kelihatan. Ya, maka kita sebut bahwa ini adalah irregular atau random variation. Oke. Nah, sekarang tugas kita ketika belajar analisis time series, kita akan menganalisis data berkala, lalu mencari polanya dan mencoba membuat proyeksi di masa yang akan datang. Ya, kita pertimbangkan trennya, pertimbangkan siklusnya, pertimbangkan musimnya. Kalau ada yang tidak teratur, kita pertimbangkan juga. Nah, secara perumusan sebenarnya dalam komponen analisis data time series itu adalah gabungan keempatnya. Jadi kalau boleh saya rangkum, ketika kita bicara time series, maka di sana ada persamaan ya. Data time series itu adalah perkalian antara tren dikali dengan siklis saya pakai C ya, pakai bahasa Inggrisnya, cyclical dikalikan dengan seasonalnya dikalikan dengan irregularnya. Jadi kalau teman-teman belajar time series analysis, maka komponen datanya itu akan terdiri dari komponen trend, cyclical, seasonal, dan irregular. Nah, hanya saja di materi pembelajaran sekarang, teman-teman hanya diajarkan sampai ke trend, tapi untuk pengembangan lebih lanjut, saya akan tambahkan trend dengan seasonal seperti apa prakteknya ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah data inflasi umum di DKI Jakarta dari tahun 2015 ya, Januari 2015 sampai dengan Desember 2017. Teman-teman lihat di sini. Semakin ke kanan, pola grafiknya ada kecenderungan naik. Dilihat dari garis merahnya sedikit ke atas ya. Kemudian ada pengulangan pola yang terjadi dalam 1 tahun. Coba lihat di sini. Ini di Juli, di Desember. Kemudian ini Juli lagi. Ya, kemudian jadi ini patut diduga ada komponen musiman di dalamnya di sini. Terus ada nggak pengaruh siklusnya? Kalau mau mengamati siklus, amati lebih dari setahun. Ada nggak yang kira-kira berulang? Ya. Nah, setelah kita menduga bahwa ada beberapa komponen dalam data inflasi, maka teman-teman bisa membuat prediksi model yang tepat untuk analisis time series-nya. Ya. Oke. Ini contoh lain dari banyaknya hari hujan di DKI Jakarta Januari sampai dengan Desember. Teman-teman bisa amati di sini. Sampai dengan Juli turun, kemudian Juli mulai naik sampai dengan Januari turun lagi. Ya, berarti ada pengaruh apa? Ada pengaruh musimannya. Ada pengaruh musiman. Terus kalau dilihat seperti apa? Apakah dia uptrend atau downtrend? Trennya pasti ada di sini. Ya. Kemudian kalau siklusnya kira-kira ada nggak yang berulangnya lebih dari setahun? Gitu. Oke. Ini adalah masih data curah hujan dan hari hujan. Ya, di sini juga teman-teman bisa amati, ini ada pengaruh trennya, kemudian ada nggak pengulangan-pengulangan selama di tahun yang sama. Kalau ada berarti itu pengaruh musimnya. Ada nggak pengaruh siklusnya dilihat lebih dari setahun.
Lalu kita belajar data time series buat apa? Yang pertama, karena sebagai statistisi kita akan belajar bagaimana menduga atau mengestimasi atau memprediksi dan meramalkan atau forecasting. Ya, di sini peramalan pada dasarnya sama dengan prediksi, hanya pada peramal dihubungkan dengan waktu yang akan datang. Jadi kalau kita bicara peramalan yang mengandung unsur peramalan itu lebih kepada forecasting ya. Forecasting itu dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Nah, semakin panjang data yang tersedia akan semakin lengkap informasi tentang sebab atau gejala suatu kejadian. Semakin lengkap informasi tentang fenomena bisnis, ini akan semakin menguatkan atau menjadikan ramalan kita menjadi lebih akurat. Tujuan utama penggunaan time series adalah membuat forecasting ramalan. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman bagaimana membuat peramalan dari data yang mengandung komponen tren dan komponen musiman. Ya. Nah, teman-teman butuh informasi yang komplit tentang perubahan dari waktu ke waktu, kayak sekarang nih masanya COVID, waktu Lebaran, waktu puasa, waktu Natal, itu semua menjadi pertimbangan dalam membuat peramalan. Kemudian di sini kita membuat scatter plot, jangan lupa scatter plot sudah kita pakai di analisis korelasi, regresi, semata-mata untuk mengetahui arah trennya itu apakah uptrend atau downtrend, polanya apakah linear, kuadratik, atau eksponensial. Nah, kemudian harus dipahami dalam peramalan bahwa penggunaan tren siklis musim dipandang sebagai pendekatan awal bagi proyeksi di masa yang akan datang dan tidak merupakan angka yang tepat. Ya, namanya juga ramalan. Nanti ukurannya apa? Ukurannya kembali mana yang menghasilkan error yang paling kecil. Oke, sekarang kita coba ke penerapan ke datanya. Ini adalah data inflasi umum dari Januari sampai Desember. Kalau teman-teman amati di sini, ini adalah komponen tren yang diduga dengan prehend, kemudian dengan semi rata-rata dan metode kuartal terkecil. Nah, kita juga akan belajar nanti moving average atau moving median dan lain-lain ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan seperti ini, maka angka inflasinya yang biru itu adalah data realnya, yang orange adalah estimasi modelnya. Karena kita menggunakan regresi linear, maka hasil seperti ini. Nah, hasilnya tentu masih jauh dari nilai sebenarnya, tetapi model regresi yang dihasilkan sudah bisa menunjukkan arah tren kemana, apakah uptrend atau downtrend. Kalau kasus seperti ini, kasusnya adalah uptrend. Dengan metode prehend, teman-teman harus mengambil di tahun tertentu, di pasangan. Jadi caranya seperti apa? Tahunnya kita ubah menjadi bulan 1, 2, 3, dan seterusnya. Januari. Jadi unsur waktunya dijadikan sebagai variabel X. Kemudian nilai inflasinya sebagai variabel Y atau variabel dependent. Nah, dengan cara prehend, teman-teman hanya mengambil pasangan 3, 0,19 dan 11,47 lalu dibuat garisnya. Kan seperti itu. Kemarin di kasus prehend method. Kalau menggunakan setengah rata-rata, teman-teman bagi 2, 6 data kelompok pertama, 6 data kelompok kedua, lalu dicarikan rata-rata T-nya, rata-rata Y-nya untuk kelompok pertama, rata-rata T dan rata-rata Y untuk kelompok kedua, lalu dibuat garisnya. Kan seperti itu kemarin ya. Kita belajar garis tren dengan metode setengah rata-rata. Lalu dibuat garisnya. Oke. Kemudian dengan metode kuadrat terkecil, teman-teman bisa langsung menggunakan persamaan regresi dari data analisis, ya, menggunakan regresi sehingga keluar persamaan Y-nya seperti ini dan R kuadratnya 0,057. Ya betul, karena banyak titik yang nggak dilalui oleh garis merah ini. Nah, di dalam belajar analisis data berkala, kita mengenal yang namanya penghalusan data time series. Tujuannya supaya apa? Supaya menghilangkan fluktuasi data yang terlalu kasar. Digunakan untuk apa? Untuk memperjelas tren atau pola yang yang ada pada data dan membuat peramalan jangka pendek. Jadi ini kita menggunakan pemulusan untuk penghalusan data. Metodenya apa? Metode namanya moving average atau rata-rata bergerak.
ini dipengaruhi oleh outlier. Kalau median bergerak, tidak dipengaruhi oleh outlier. Ya. Tapi yang paling banyak dipakai ya moving average ini. Bagaimana prakteknya moving average? Yang pertama, rata-rata bergerak atau moving average berguna untuk mengisolasi gerak siklis, musiman, dan irregular dari data. Jadi kita isolasi dulu ya pengaruh siklis musim dan irregularnya. Kemudian dalam moving average tidak ditentukan berapa tahun data yang dibuat rata-ratanya. Apakah 3 periode, 4 periode, dan seterusnya. Nah, moving average sederhana menggunakan rata-rata hitung. Jika pada data time series sebanyak T periode, yaitu Y1 sama dengan YT, maka moving average dengan order N waktu merupakan urutan data berikut. Jadi, misalkan ordernya 3, berarti Y1, Y2, Y3 dirata-ratakan. Gitu, ya. Kemudian di sini Y2, Y3, nah Y2-nya ikut lagi, Y1-nya enggak. Y2, Y3, dan seterusnya sampai YN plus 1 dirata-ratakan. Begitu seterusnya. Nah, khusus untuk moving average, kalau datanya berupa data yang genap, maka sekarang posisi meletakkan data setelah di moving average di mana? Kalau ganjil, taruh di tengah. Misalkan kita melakukan moving average 3 data. Data pertama, data kedua, data ketiga. Tengah-tengahnya di mana? Di data kedua. Maka hasil moving average dari 3 data tadi kita taruh di baris kedua. Oke? Nah, khusus untuk moving average dengan posisi genap, teman-teman tidak bisa menggunakan meletakkannya di data yang tengah-tengah, tapi dia harus dilakukan 2 kali. Pertama, meletakkan data di, nanti saya praktekkan ya, di data antara misalkan kita melakukan moving average 4 periode. Berarti data 4 periode ini kita taruh di mana? Di data antara kedua dan ketiga dulu, data berikutnya antara 3 dan 4. Kemudian setelah itu baru dirata-ratakan lagi, namanya di center, dipusatkan, baru diletakkan di data yang ketiga. Gitu. Nanti saya praktekkan di contohnya. Ini contoh ya. Ini moving average dengan order 3. Ini Y1, Y2, Y3, sampai YT. Rata-rata pertama kita taruh di Y2. Kenapa? Karena cuma 3 ganjil. Y1, Y2, Y3, tengah-tengahnya Y2. Average untuk kelompok kedua, Y2, Y3, keempat, Y2, Y3, keempat, tengah-tengahnya cuma di Y3, taruh di situ, dan seterusnya ya. Nah ini moving average order 3. Kalau moving average, nah ini prakteknya contoh ya, contoh moving average order 3 di data inflasi, Januari, Februari, Maret, kita rata-ratakan Januari, Februari, Maret, rata-ratanya kita taruh di Februari. Rata-rata Februari, Maret, April kita taruh di Maret, dan seterusnya sampai habis. Itu moving average order 3. Bagaimana kalau moving average order 5? Order 5 berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei dirata-ratakan, datanya diletakkan di mana? Di tengah-tengah, di bulan Maret. Gitu. Dan seterusnya ya. Bagaimana kalau ordernya order 4? Untuk order 4, teman-teman Januari, Februari, Maret, April, pertama harus ditaruh, oke, supaya teman-teman komplit, saya masih kelihatan nggak share screen-nya? Oke, gimana kalau order 4? Kalau order 4, maka yang 0,20 ini harus ditaruh di antara kedua dan ketiga, antara Februari dan Maret. Ya, jadi yang ini posisi 0,20 harus antara Februari dan Maret. Jadi khusus untuk order keempat, teman-teman harus menambahkan 1 kolom lagi. Insert left. Ya. Namanya center. CMA 4 ya di sini. MA4. Yang pertama posisi 0,2 harus diletakkan antara Februari dan Maret. Jadi nanti ini teman-teman akan seperti ini gambarannya. Ini saya contohkan dulu ya di prakteknya. Jadi posisi ini harusnya berada di posisi yang di merge. Merge-nya
di sini. Jadi posisi 0,20-nya antara Februari dan Maret. Kemudian rata-rata coba antara ini, atau kita pindahkan ke Excel ya teman-teman. Kita pindahkan dulu ke Excel biar enak. Saya sudah membagi buku Douglas ya. Di buku Douglas itu dijelaskan di halaman 660 bagaimana meletakkan moving average untuk ordo yang genap. Oke. Sekarang kita udah kelihatan belum? Ya, kita bicara ordo untuk moving average ordo keempat. Nah, kita mau merata-ratakan nilai ini, ya, nilai Januari sampai dengan April, lalu problemnya kita mau taruh di mana? Problemnya kita taruh di antara Februari dan Maret, di data kedua dan ketiga. Jadi ini kita harus hitung sama dengan average, ya, average dari ini 0,51, 0, ini minus 0,90 sampai dengan April ya. Jadi ada 4 data. Nah, kita naruhnya di sini 0,04. Kemudian untuk data yang kedua, kelompok data yang kedua, kita buat average lagi antara Februari, Maret, April, dan Mei. Posisinya antara Maret dan April. Nah, di tahap berikutnya kita harus merata-ratakan dua moving average ini dengan men-centeredkan itu dengan merata-ratakan average dari data 0,04 dengan minus 0,03. Nah, sehingga nanti di proses penghalusan yang kita gunakan nanti 0,01 ini dan ditaruhnya di data yang ketiga bersama dengan bulan Maret. Begitu seterusnya, teman-teman ya. Untuk kasus moving average dengan ordo yang genap. Ini kalau saya bagikan begini, ya. Jadi ini kita ini, oke, bentar ya. Oke, sampai Desember. Berarti teman-teman stop sampai di sini. Ini terakhir, ya. Nah, kemudian setiap dua data dicari rata-ratanya ditaruh di bulan yang sesuai. Sehingga ini saya copy aja. Ini. Ya, habis di sini. Jadi hanya sampai Oktober saja. Nah, itu kalau membuat penghalusan data dengan menggunakan moving average dengan ordo yang genap. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya lanjutkan. Oke, ini contohnya, ya, contoh data tren dengan menggunakan moving average, dan materi kita sampai sebatas itu. Ya, jadi teman-teman akan diminta nanti coba membuat tren untuk data inflasi baik dengan freehand, semi rata-rata, dan metode kuadrat terkecil. Nah, yang sekarang yang akan saya jelaskan lebih ke sifatnya lebih ke tambahan, bagaimana membuat proyeksi
atau peramalan forecasting ya, bagaimana membuat forecasting dari data pertumbuhan ekonomi yang ada komponen seasonalnya ya. Sebelum itu teman-teman silahkan mencoba dulu membuat latihannya ya. Latihan dari data curah hujan di DKI Jakarta dari Januari 2011 sampai dengan 2014. Minimal teman-teman tolong buatkan dulu scatter plot-nya ya. Silakan buat dulu scatter plot-nya untuk latihan curah hujan. 5 menit lagi saya kembali untuk menjelaskan bagaimana membuat forecasting dari data pertumbuhan ekonomi. Silakan. Atau kalau ada mau bertanya silakan.